Bunuh diri semakin diakui sebagai masalah kesehatan masyarakat, sehingga mendorong adanya kebutuhan akan pemahaman dan diskusi yang lebih dalam, terutama di antara komunitas Kristen. Sementara kita akan menggali isu yang sensitif ini, bukanlah maksud kami untuk membangkitkan luka lama yang telah terjadi di masa lalu. Alkitab mengajarkan bahwa meskipun setiap orang memiliki hak untuk membuat pilihan-pilihan pribadi, pilihan-pilihan ini harus dilihat dalam terang pertanggungjawaban mereka kepada Allah, Sang Pencipta. Perspektif ini sangat penting bagi orang Kristen yang percaya pada Alkitab ketika mereka menghadapi dilema. Mari kita gali bersama. Harus diakui bahwa Alkitab tidak memiliki terminologi khusus untuk bunuh diri, dan inilah yang memperumit diskusi ini. Ketiadaan ini menunjukkan bahwa tindakan mengambil nyawa sendiri tidak secara langsung dibahas dalam teks-teks Alkitab, menjadikannya sebuah masalah yang kompleks untuk refleksi teologis. Bunuh diri adalah sebuah paradoks. Bunuh diri merupakan ekspresi tertinggi dari otonomi manusia. Maksudnya, kekuatan untuk memilih takdir seseorang. Tetapi pada saat yang sama ini juga adalah kegagalan yang mendalam. Artinya, ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan kehidupan. Penyebab dari bunuh diri sangat kompleks. Bunuh diri jarang terjadi karena satu faktor saja. Seringkali muncul dari kombinasi pengaruh individu, masalah relasi, komunitas, dan juga masyarakat. Masalah kesehatan mental seperti depresi dan juga penyalahgunaan zat-zat tertentu. Hal-hal ini merupakan kontributor yang signifikan, tetapi faktor eksternal seperti konflik, kekerasan, dan diskriminasi juga memainkan peran penting. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu, termasuk para pengungsi, masyarakat adat, dan individu LGBTQ, menghadapi tingkat bunuh diri yang lebih tinggi karena diskriminasi dan isolasi sosial. Ada beberapa fakta menarik tentang bunuh diri di dalam Alkitab. Yang pertama adalah keinginan untuk mati. Alkitab berisi contoh-contoh di mana orang-orang yang setia mengungkapkan keinginan untuk mati karena keadaan yang luar biasa. Sebagai contoh, Nabi Elia setelah menghadapi penganiayaan, dia meminta Allah untuk mengambil nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Dan juga ada Nabi Yunus menginginkan kematian setelah kekecewaan yang dialaminya. Yunus 4 ayat 3. Contoh-contoh ini menggambarkan bahwa orang beriman sekalipun dapat mengalami keputusasaan. Tetapi pada akhirnya mereka menyerahkan nasib mereka ke dalam tangan Tuhan daripada mengambil nyawa mereka sendiri. Mari kita akan lihat Alkitab mencatat beberapa contoh yang eksplisit tentang bunuh diri. Yang pertama adalah Raja Saul. Setelah terluka parah dalam pertempuran, Saul bunuh diri untuk menghindari penangkapan. Ini di dalam 1 Samuel 31 ayatnya yang keempat. Tindakannya ini dipandang negatif karena mencerminkan hilangnya rasa hormat terhadap kehidupan. Selanjutnya adalah pembawa senjata dari Raja Saul. Setelah kematian Saul, pembawa senjatanya juga melakukan bunuh diri didorong oleh rasa takut sesuai dengan 1 Samuel 31 ayatnya yang kelima. Selanjutnya adalah seorang yang bernama Ahitofel. Setelah nasihatnya ditolak, ia bunuh diri yang menunjukkan keputusan yang penuh perhitungan dan didorong oleh rasa takut akan pembalasan. 2 Samuel 17 ayatnya yang ke-23. Selanjutnya ada Raja Zimri. Ini adalah Raja Israel
dia bunuh diri untuk menghindari penangkapan setelah masa pemerintahannya yang singkat dan diwarnai dengan kejahatan. 1 Raja-Raja 16 ayat 18 sampai 19. Lalu tentu saja di Perjanjian Baru ada Yudas. Setelah mengkhianati Yesus, Yudas menggantung dirinya sendiri sebagai bentuk penyesalannya. Matius 27 ayatnya yang kelima. Tindakannya ini dipandang sebagai kutukan yang mencerminkan keputusasaan dan kurangnya pertobatan yang sejati. Dari semua kasus tadi, narasi Alkitab tidak memuji tindakan bunuh diri. Sebaliknya, Alkitab menggambarkan tindakan ini sebagai hasil yang tragis dari kehidupan yang berpaling dari Tuhan. Setiap kasus ditandai dengan keputusasaan, ketakutan, dan penolakan. Dalam tradisi agama Yahudi, bunuh diri ini dilarang dan membantu seseorang untuk bunuh diri dapat dihukum menurut Talmud. Hal ini menjadi dasar untuk diskusi mengenai apakah hak untuk memilih kematian sendiri dapat dianggap sebagai hak asasi manusia yang mendasar. Manusia tidak sepenuhnya otonom. Sebaliknya, manusia itu diciptakan menurut gambar Allah dan bertanggung jawab kepadanya atas keputusan-keputusan mereka. Otoritas tertinggi atas hidup dan mati adalah milik Allah. Seperti yang tercermin dalam perintah jangan membunuh, Keluaran 20 ayat 13. Penderitaan adalah bagian dari pengalaman manusia dan tidak kemudian menjadikan hidup ini menjadi tidak berarti. Ini menunjukkan bahwa penderitaan dapat memiliki makna spiritual dan bahwa setiap orang dapat belajar dari pergumulan mereka. Bagaimana bunuh diri ini dan penghakiman Allah? Sangat mudah untuk percaya bahwa baik sebagai orang tua, pasangan hidup, atau teman, seseorang dapat saja mencegah tindakan bunuh diri ini, dan karena itu merasa sangat bersalah karena tidak mencegahnya. Tetapi kita perlu mengingat diri kita sendiri bahwa Tuhan mengenal setiap orang jauh lebih baik daripada kita. Meskipun bunuh diri adalah tindakan yang serius dan sangat menyakitkan, hanya ada satu dosa yang tidak dapat diampuni di dalam Alkitab menurut Matius 12 ayat 32 dan 1 Yohanes 5 ayat 16. Bunuh diri bukanlah dosa itu. Kita harus menahan diri untuk tidak menghakimi takdir kekal orang lain. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan tahu dan Tuhan mengasihi. Tuhan mengampuni dan Dia ingin melakukan segala sesuatu di dalam kuasa-Nya untuk menyelamatkan, dan itu juga berlaku bagi orang yang telah mengakhiri hidup melalui bunuh diri. Sebagai kesimpulan, doktrin tentang kesucian hidup manusia adalah tema sentral di dalam Alkitab. Pemahaman ini berakar pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Keyakinan ini menggarisbawahi bahwa ada tanggung jawab untuk menghargai dan melindungi kehidupan, serta pemahaman bahwa kehidupan ini adalah anugerah ilahi. Hanya Allah yang mengetahui konteks penuh dari kehidupan dan hati seseorang. Tugas kita adalah menunjukkan rasa belas kasihan kepada mereka yang terkena dampak bunuh diri ini dan meyakinkan bahwa kasih dan kerinduan Allah akan keselamatan menjangkau semua orang, termasuk mereka yang telah mengambil nyawa mereka sendiri. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus
memberkati.